Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vira Cesaria Nurdiono dari Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya di sini akan menjelaskan tentang pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Dimulai dari pengertian akuntansi itu sendiri ya teman-teman. Menurut Statement of Basic Accounting Theory atau ASOBAT, akuntansi itu sendiri yaitu mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi bagi para penggunanya dalam mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada dan membuat kesimpulan. Ada banyak pihak yang memberikan pandangan secara berbeda mengenai akuntansi, yaitu akuntansi sebagai suatu ideologi, bahasa, catatan historis, realita ekonomi, sistem informasi, komoditas, pertanggungjawaban, dan teknologi. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan. Laporan keuangan berdasarkan proses penyajiannya ada 5. Yang pertama, laporan laba rugi, laporan modal pemilik, neraca, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Pengguna informasi akuntansi dibagi menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama pemakai internal atau internal users dan pemakai eksternal atau external users. Internal user terdiri dari direktur dan manajer keuangan, direktur operasional dan manajer pemasaran, manajer dan supervisor produksi. External user terdiri dari investor atau penanam modal, kreditor, pemerintah, badan pengawas pasar modal atau BAPEPAM, serta ekonom, praktisi, dan analisis. Terdapat 4 organisasi yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan standar akuntansi keuangan di Amerika Serikat, yaitu Securities and Exchange Commission (SEC), American Institute of Certificate Public Accountants atau ICPA, Financial Accounting Standard Board atau FASB, Governmental Accounting Standard Board atau GASB. Berikut penjelasan tentang keempat organisasi tersebut. Di sini saya akan membahas sedikit tentang Securities and Exchange Commission atau SIC. SIC untuk pertama kalinya pada tahun 1934. Dibentuk bukan dengan maksud untuk mencegah terjadinya spekulasi transaksi berdasarkan sekuritas, akan tetapi untuk membantu bahwa investor memiliki informasi yang memadai mengenai perusahaan investi. SEC memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan perintah perhentian yang melarang perusahaan publik yang bersangkutan menerbitkan dan memperdagangkan sekuritas di bursa. Selanjutnya tentang IECPA. IECPA adalah sebuah organisasi profesi akuntan publik di Amerika. Organisasi ini didirikan pada tahun 1887 dan menerbitkan jurnal bulanan dengan nama Journal of Accountancy. Atas desakan SEC pada tahun 1939, IECPA membentuk Komite on Accounting Procedure atau CAP. Pada tahun 1959, IECPA mendirikan Accounting Principles Board atau yang dikenal dengan APB. FASB dan IECPA sepakat bahwa IECPA dan Access tidak lagi mengeluarkan pedoman akuntansi untuk perusahaan publik, namun IECPA tetap merupakan pemimpin dalam pengembangan standar audit melalui Auditing Standard Board. Selanjutnya akan membahas tentang Financial Accounting Standard Board atau FASB. FASB merupakan organisasi sektor swasta yang bertanggung jawab dalam membentuk standar akuntansi di Amerika. FASB didirikan pada tahun 1973, menggantikan APB. FASB beranggotakan 7 orang purnawaktu atau full time dan mendapatkan gaji untuk masa tugas 5 tahun serta dapat diperpanjang. Fungsi FASB adalah mempelajari masalah akuntansi terkini dan menetapkan standar akuntansi. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang Governmental Accounting Standard Board atau GASB. GASB dibentuk pada tahun 1984 oleh FAR dengan tugas menetapkan standar akuntansi keuangan pemerintah. Struktur organisasi GASB serupa dengan struktur FASB.
Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP, profesi akuntansi dalam mengembangkan seperangkat standar yang berlaku umum yang diterima universal di Amerika. Standar ini dinamakan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. GAAP atau GAAP bersumber dari beberapa ketetapan yang dikeluarkan oleh berbagai organisasi pembentuk standar akuntansi di Amerika. Ketetapan yang dikeluarkan oleh masing-masing organisasi tersebut memiliki tingkat kewenangan atau otoritas yang berbeda, dari mulai ketetapan yang memiliki otoritas yang tertinggi sampai dengan ketetapan yang memiliki otoritas yang terendah. Standar akuntansi internasional. Saat ini ada 2 standar akuntansi keuangan yang diterima untuk digunakan secara internasional, yaitu GAAP Amerika seperti yang telah kita bahas tadi, dan standar pelaporan keuangan internasional International Financial Reporting Standard atau IFRS. IFRS diterbitkan oleh IASB yang berdiri pada tahun 1973. FASB dan IASB bekerja sama untuk mengembangkan sebuah standar akuntansi keuangan yang sama. Mereka telah mengidentifikasi ada beberapa standar akuntansi yang dapat dipadukan secara bersama-sama tanpa mengalami banyak kesulitan. Di antaranya meliputi akuntansi untuk harga perolehan beberapa jenis persediaan, akuntansi untuk pertukaran aktiva non-moneter, laporan perubahan akuntansi, dan perhitungan laba per saham. Selanjutnya yaitu tentang standar akuntansi di beberapa negara. Proses penetapan suatu standar akuntansi berbeda-beda dalam berbagai negara. Di Inggris ada 5 prinsip akuntansi dasar yang tercantum langsung dalam perundang-undangan, yaitu matching concept, economic entity concept, conservatis, konsistensi, dan going concept. Adapun di Amerika Serikat, pembuatan kebijakan akuntansi berlaku sistem asserted power. Setengah kekuasaan berada di tangan sektor publik dan setengahnya kekuasaan lagi berada di tangan sektor swasta yang diwakili oleh FASB sebagai penyusun standar independen. Bertentangan dengan Amerika Serikat dan Inggris, negara-negara Eropa dan Jepang lebih bergantung pada pinjaman bank. Ketemu di video pembahasan selanjutnya ya, bye-bye!